berada di lokasi pabrik roti untuk melakukan penelitian terkait dengan pengukuran kinerja perusahaan dalam World Class Manufacturing atau WCM, studi kasus pada pabrik roti CP Coca-Cola International Bakery di Kelurahan Unyur, Kota Serang. Bagaimana tahapan dan hasil penelitiannya, kita bahas satu persatu. Ini latar belakang penelitiannya. Yang pertama, kunci persaingan dalam menghadapi pasar global adalah kualitas kinerja perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur dari kemampuan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan, karena pengukuran kinerja merupakan proses mengukur sejauh mana suatu perusahaan melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai tugas mata kuliah teori dan aplikasi manajemen operasi, kami akan melakukan penelitian terkait pengukuran kinerja dalam konsep World Class Manufacturing pada perusahaan pabrik roti CP Coca-Cola International Bakery di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Selanjutnya, pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengukuran kinerja perusahaan pabrik roti CP Coca-Cola International Bakery yang berlokasi di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten dengan menggunakan 16 indikator variabel pengukuran kinerja perusahaan konsep WCM dan dipadukan dengan metode pengukuran kinerja OEE, Overall Equipment Effectiveness. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah perusahaan pabrik roti CP Coca-Cola International Bakery sudah mempunyai kinerja perusahaan yang baik dengan menggunakan 16 indikator variabel pengukuran kinerja perusahaan konsep WCM. Yang kedua, untuk mengetahui apakah perusahaan pabrik roti CP Coca-Cola International Bakery sudah mempunyai kinerja perusahaan yang baik, khususnya dalam tingkat efektivitas penggunaan mesin produksi dengan metode pengukuran kinerja OEE. Selanjutnya, landasan teori penelitian. Yang pertama, konsep kinerja perusahaan secara umum. Yang kedua, indikator pengukuran kinerja konsep WCM. Yang ketiga, indikator pengukuran kinerja untuk efektivitas penggunaan mesin produksi dengan metode OEE. Ini adalah metode penelitiannya. Ada tempat untuk penelitian, metode penelitian, ada sumber data penelitian, teknik pengumpulan data. Ini ada wawancara, observasi, dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ini pengujian keabsahan data. Kita menggunakan metode triangulasi. Selanjutnya, definisi operasional penelitian. Kita menggunakan 16 indikator pengukuran kinerja konsep WCM. Kita bisa melihat satu persatu. Ini training karyawan, ada inovasi dan teknologi, pemberdayaan, ada margin pemasok, fleksibilitas, kecepatan, biaya, kepuasan pelanggan, pelayanan konsumen. Ini merupakan di ruang produksi roti, ada sebanyak 120 karyawan. Ini sedang melakukan pengolahan roti. Satu hari karyawan bekerja sekitar 9 jam dengan istirahat selama 60 menit. Sehari pabrik ini bisa menghasilkan sekitar 50.000 roti dengan tingkat reject sekitar 10% dari total produksi. Ini lagi proses packing. Ini roti-roti yang sudah siap dipasarkan.
layak masuk sebagai perusahaan kelas dunia atau WCM, World Class Manufacturing. Hal ini berdasarkan hasil penelitian kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan 16 indikator pengukuran kinerja perusahaan konsep WCM. Hampir semua indikator pengukuran kinerja perusahaan tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian menggunakan metode OII. Dari sisi availability, perusahaan roti ini mendapatkan hasil 91,6%. Nilai ini kalau kita rujuk ke standar nilai ideal OII, untuk availability ini skornya 90%, sehingga dengan nilai 96% sudah baik di atas nilai standar OII WCM. Selanjutnya, untuk penilaian performance efisiensi, nilai didapat 90,9%. Standar nilai ideal OII untuk performance efisiensi adalah 95%, artinya nilai performance efisiensi masih kurang baik karena masih di bawah nilai standar OII WCM. Selanjutnya, rate of quality. Nilai rate of quality ini mencapai 90%. Sementara standar nilai ideal OII untuk rate of quality adalah 99%, sehingga dengan nilai rate of quality 9% masih kurang baik karena masih di bawah nilai standar OII WCM. Terakhir, nilai OII secara keseluruhan ini mendapatkan 74,9% berdasarkan standar nilai ideal OII kelas dunia. Nilai 74,9% masuk dalam kategori wajar, tetapi belum masuk dalam kategori WCM. Sedangkan menurut Hansen dan Wajih menyatakan bahwa nilai 74,9% masuk dalam kategori cukup baik untuk bisa dilakukan improvisasi agar terus berkembang. Kesimpulannya, perusahaan ini belum bisa masuk sebagai kategori perusahaan kelas dunia. Terima kasih kami haturkan, dan next project you, bye bye.